Shalom saudara-saudara, saat ini saya akan menyampaikan suatu pengajaran yang ada di Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Selama beberapa waktu ini, banyak orang yang bertanya kepada saya, sebetulnya pengajaran KPI atau Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia itu seperti apa? Nah, saya akan menyampaikan bahwa di KPI itu ada 7 poin. Yang pertama adalah nama sesembahan yang patut disanjung dan dipuja adalah Tuhan Sang Pencipta yang bernama Bapa Yahweh. Tentu saja Bapa Yahweh ini turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. KPI tidak juga menggunakan Yahshua, Yehoshua, atau Yahusa. Tidak. Tetapi KPI akan menyembah kepada sesembahan, yaitu Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena kalau dihitung dengan angka gematria tidak akan cocok. Tetapi kalau Yahweh dan Yeshua itu memiliki angka gematria yang sama. Jadi itu yang harus kita laksanakan atau kita ajarkan kepada jemaat yang saudara gembalakan. Bukan Allah dan Yesus. Karena dua nama yang saya sebut terakhir ini bukan berasal dari Israel, tetapi dari Arab dan Yunani. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia itu sudah tidak Natalan. Karena kami mempercayai bahwa Yeshua itu tidak lahir tanggal 25 Desember. Jadi kita harus mengikuti bukan apa kata banyak orang. Bukan apa kata kekristenan yang resmi. Tidak. Tetapi yang kita sampaikan adalah apa yang kitab suci tulis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena tidak Natalan, yang dirayakan adalah perayaan 7 hari raya. Begitu juga tentu kalau orang yang memiliki pengajaran atau pemahaman yang lebih dalam bisa menambah dengan perayaan yang lain atau acara yang lain, tapi itu bisa dirayakan. Karena kita ini kan Israel rohani. Jadi kalau Israel rohani, maka Israelnya yang asli dalam penderitaan, ya tentu kita juga bisa merasakan. Seperti contoh ada perayaan Tisha B'Av. Ya, itu perayaan yang selalu dirayakan pada tanggal 9 bulan Av. Kemudian ada perayaan Purim dan perayaan Hanukkah. Saudara bisa melihat pengajaran ini, apa itu Hanukkah, apa itu Purim, apa itu Tisha B'Av, saudara bisa lihat di channel Lukas Sutrisno. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, KPI itu tidak menganut faham Tritunggal. Karena Tritunggal itu adalah bikinannya Tertullianus. Dan itu memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi namun 1. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan kami. Karena Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia itu hanya meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itu hanya 1,
Makanya dalam pola Ibrani disebut Yahweh Ehad atau Yahweh satu-satunya. Dan Yahweh yang satu-satunya itu dengan kemahakuasaannya, dia bisa menjadi sejuta fenomena. Namun demikian bukan berarti jikalau ada sejuta fenomena berarti ada sejuta pribadi, tentu saja tidak. Ya, jadi paham Tritunggal itu tidak ada di dalam Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu setiap sinode atau anggota sinode KPI itu harus bisa saling mendukung. Misalnya saya adalah dari sinode Aleftau Magelang. Sementara ada sinode lain di Kota Medan misalnya. Ada jemaat kami yang ibadah di sana, yang sakit di sana. Maka saya bisa minta tolong kepada gembala yang ada di Medan atau yang ada di manapun untuk bisa membantu melayani jemaat yang sedang sakit tersebut. Jadi saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Ya. Kemudian saudara-saudara, yang keenam, setiap anggota dari Sinode KPI diwajibkan untuk mengembalikan perpuluhan ke pusat. Saya kira sinode-sinode lain juga pasti begitu ya saudara. Jadi KPI juga sama. Saudara yang bergabung bersama kami diwajibkan untuk mengembalikan persepuluhan ke pusat. Dan yang terakhir bahwa Sinode KPI itu tidak mengenal gender. Artinya laki-laki dan perempuan itu bisa mengembalakan. Jadi bagi saudara yang perempuan ingin menggembalakan dan membentuk sebuah KPI baru, maka itu sangat diizinkan. Karena dalam kitab suci kita itu tidak ada larangan kalau seorang perempuan itu melayani. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya bisa sampaikan ini adalah merupakan 7 poin, 7 pilar dasar dari Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia. Kami welcome, kami sangat sukacita saudara berkenan untuk bergabung bersama kami, menggembalakan jemaat dengan independen, dan saya percaya Bapa Yahweh senantiasa memberkati di dalam kehidupan saudara. Shalom.